Ya, jadi biasakan. Setelah zikir tahan dulu. Kalau dalam thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, karena kebetulan uak saya itu di Sukabumi, beliau adalah mursyidnya. Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, thariqah Qadiriyah la ilaha illallah. Naksabandiyah dia mengucapkan Allahu Allahu Allah, lidah ditekuk ke atas. Kepala miring ke arah hati, tunduk, lidah ditekuk. Teriak ke dalam hati Allahu Allah, Allahu Allah. Jadi habis zikir la ilaha illallah begini. Disitulah warid akan muncul, khatirul qalb akan muncul, ilham dari Allah datang. Di situ tuh. Nah, ketika habis zikir tadi, kita malah begitu beres zikir, doa biasa masalah, alhamdulillahirabbil alamin, nampan nasi keluar. Itu ganggu itu, Bib. Ini harus dirubah nih, Bib. Mau ngomong gimana ini menurut Imam Abdul Ghazali? Tahan dulu, tahan. Mbak lapar, Mbak, tahan. Kita mau jadi wali nggak? Eneng-eneng ini jadi wali. Ya tahan. Ya taruhlah, masa nggak kuat 5 menit, 10 menit lah. Masa nggak kuat. Parah amat tuh perut. Jadi jangan langsung minum ya. Ingat ini baik-baik. Yang kedua tadi, yang kalau zikir la ilaha illallah gimana? Tahlil 2 kali dengan 1 kali nafas. Praktek. Ini ilmu bukan cuma buat iya. Praktek kagak lagi. Praktek. Beliau berkata wal martabatul ula qalilatun naf'i wa dha'ifatul athari. Zikir tadi ada 4 tingkatan. Zikir yang pertama apa? Zikrul lisani faqat, yaitu zikir lisan saja. Beliau mengatakan tingkatan yang pertama tadi qalilatun naf'i, sedikit manfaatnya. Wa dha'ifatul athari, pengaruhnya lemah, kecil pengaruhnya. Ada pengaruhnya, dampaknya itu ada, zikir lisan aja, tapi kecil. Nah kita pengen jadi wali, pengen cepat, pengen lambat, gitu aja udah. Kalau pengen lambat, gimana begitu aja, Allah, gitu aja. Lambat, orang-orang udah terbang. Ini masih di bumi-bumi aja. Yakni biha zikrul lisani ma'a ghaflatil qalbi. Zikir yang sedikit manfaatnya tadi, yang lemah pengaruhnya, yakni adalah, maksudnya adalah zikrul lisani, yaitu zikir lisan ma'a ghaflatil qalbi, tetapi hatinya lalai. Usahain lagi zikir, hatinya fokus dengan bacaannya. Nanti ada lagi nih, min syuruti dzikri. Salah satu zikir adalah menghadirkan, ini bukan saya ngomong ya, ini Imam Abdullah, menghadirkan wajah guru, seakan-akan guru ada di hadapan kita, maka akan berdatangkan madad dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baca. Al-madad. Tadi baca Al-madad an-nabawi, pertolongan dari Rasulullah. Ini isinya zikir-zikir dari Rasulullah. Madad itu pertolongan. Itu nanti ya. Makanya usahain ngajinya yang istiqomah, biar kalau ada orang yang berpikir, kok saya zikir udah sering nih, tapi kok gak ada manfaatnya ya? Zikir itu ada adab-adabnya, zikir itu ada arkan-arkannya, ada rukun-rukunnya. Nanti kita cek, udah sesuai belum adabnya, udah sesuai belum rukunnya. Kalau belum pantas, zikir kita gak ada pengaruhnya. Itu pantas. Makanya ini manfaatnya ngaji. Ya, selesai intaha bi ma'nahu, selesai sesuai dengan maknanya. Wala syakka, akan tapi tidak diragukan, anna dzikral lisani, sesungguhnya zikir lisan itu ma'a ghaflatil qalbi, meskipun hatinya lalai, qalilul faidati wan naf'i, itu sedikit faedah dan manfaatnya, walakinnahu, akan tetapi zikir lisan itu khairu min tarki dzikri ra'san, lebih baik dibandingkan orang yang tidak zikir sama sekali. Ini setan masuk nih. Kan udah saya kasih tahu ya. Ini kita ini plus tasawuf kan ini. Zikir, kata kemarin ngaji, zikir kalau zikir lisan aja pengaruhnya kecil. Setan datang, makanya daripada pengaruhnya kecil, mendingan gak usah zikir. Belajar aja dulu ngelola hati. Entar begitu hati udah kuat, baru udah zikir. Keburu mati. Itu setan tuh begitu, sama. Menuntut ilmu. Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Kalau kita ingin wusul kepada Allah, sampai kepada Allah, harus tidak boleh tidak melewati 7 tanjakan. Tanjakan yang pertama adalah tanjakan ilmu, dan ulama mengatakan tanjakan yang paling berat adalah tanjakan ilmu. Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan
Aku bermujahadah, berusaha memanage diri saya, hawa nafsu saya dari 30 tahun. Yang paling berat ternyata manage ngaji. Kadang-kadang ngaji timbul rasa bosan. Benar nggak? Ngaji di mana? Ya itu. Kitabnya apa? Itu yang kemarin. Itu mulu kitabnya. Bisa? Enggak sih. ini kita, saya bingung nih orang kita nih ya. Kitabnya itu mulu gak ganti-ganti. Tapi bisa ente? Enggak. Jadi kan coba pikir itu. Makanya guru tahu, makanya itu kitab gak dipindah-pindah karena ente belum paham. Coba kalau dipindahin, yang itu aja masih sama nggak paham-paham, udah mau pindah aja. Timbul rasa bosan, timbul rasa malas. Nih jujur nih. Ya Allah saksinya nih. Kalau ngomongin malas gak nih hari? Oh, ada yang cerita sama saya mengaji, saya tidur dua semalam. Maksudnya saya mau kasihanin gitu. Kalau saya sepecut lah ayo ngaji, ente begadang kuatnya mengaji, malas. Gitu. Ini kan pernah saya bilang, kalau seandainya Allah menurunkan surga di atas bumi, di open di bazar, surga dibuka, yang mau nengok, yang mau longok, yang mau lihat, kira-kira kita penasaran nggak? Penasaran. Tahu nggak kita? Kalau sesungguhnya setiap hari Allah menurunkan surganya di atas muka bumi. Apa itu? Idza marartum bi riyadil jannah, kata Rasulullah. Apabila kamu melewati taman surga, farta'u, mampir. Nyimpang. Kalau surga di bumi dia nggak mau masuk, jangan ngimpi di akhirat masuk surga, gitu kan? Mau lihat surga nggak butuh, bosan sombong amat, nggak butuh. Ya udah nanti mau Allah di hari kiamat jadi masukin. Farta'u. Sahabat nanya, wa mariyatul jannah ya Rasulullah? Majlis dzikir itu apa? Taman surga itu apa? Qala hilaqud dzikri, yaitu majlis dzikir. Di sini ulama mentafsirkan dzikir adalah dzikir yang tadi kita baca, yang kedua adalah majlis ilmu. Sering nggak ada majlis? Banyak nggak majlis ilmu? Banyak. Mampir? Rombong ente berarti. Gak mau masuk surga berarti ente. Kan lucu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku memohon ridhomu dan surgamu. Itu surga saya tahu. Masih belum tahu ya Allah, sekarang udah tahu nih. Kalau kemarin masih alasan, boleh, sekarang udah tahu. Alasan apa lagi kan? Rasulullah di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diperlihatkan penduduk surga dan diperlihatkan penduduk neraka. Begitu diperlihatkan penduduk neraka, ternyata yang paling banyak orang fakir. Sahabat kaget, ya Rasulullah yang beneran lah. Saya miskin ini, kan gak semua sahabat kaya. Ini yang miskin langsung ngedon nih, waduh saya miskin. Jangan, bukan. Saya melihat paling banyak penduduk neraka adalah orang miskin, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, fakirul man. Wahai Rasulullah, miskinnya miskin harta? Bukan. Lalu apa wahai Rasulullah? Fakirul ilmi, fakir ilmu. Itu penduduk neraka yang paling banyak. Ini kalau kita mau ngaji fikih nih, fikih secara benar, saya yakin nih, banyak kesalahan yang masih kita perbuat. Ini kenapa nyata? Karena ya ini teman-teman dari Sukabumi, kita mengkaji fikih dari awal lagi. Ternyata, oh saya baru tahu. Oh segitu teh Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ya semangat. Jadi orang yang zikir dengan lisannya saja tetap jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak berzikir sama sekali. Qila li ba'dil 'arifin, sebagian ulama ahli ma'rifat pernah ditanya, inna lanadhkurullah wa la najid huduran. Wahai tuan guru, wahai syekh, ustaz, kiai, bib, kami ini sering zikir. Saya hampir tiap malam zikir. Di mana ada majlis zikir saya ikut itu di majlis zikir. Akan tetapi kenapa hati kami tidak bisa khusyuk? Kenapa hati kami tidak bisa hadir? Kok susah ya hadir hati itu ketika zikir? Ini ada yang udah derajat ke 2 kan? Kalau 2 zikir lisan, hati dipaksa gitu ya. Itu 2. Ada yang tingkatan ini udah? Ada yang malu-malu, takut sombong, belum kita kayak itu belum takut sombong gimana sih? Nah kita mah kalau soal kebaikan ya itu pulangnya ke kita semua. Kalau soal kebaikan itu pulangnya ke siapa? Lihat dong Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau seandainya saya mendapatkan berita dari langit, seluruh manusia masuk ke dalam neraka kecuali 1 orang yang masuk ke dalam surga, aku khawatir Umar bukan orangnya.
Sampai dia ngomong, siapa Umar siapa kita. Sekarang ini kita balik buat kita. Kalau seandainya kita mendengar kabar dari langit, ini kita bareng-bareng nih ya dengar kabar nih. Woi semuanya yang ada di majelis ini masuk ke dalam neraka kecuali satu yang masuk surga. Kira-kira siapa? Kayaknya saya kan. Enak. Kayaknya saya. Dibalik, kalau seandainya aku mendapatkan berita dari langit, seluruh manusia masuk ke dalam surga, cuma satu yang masuk ke dalam neraka, aku khawatir umat orangnya. Sekarang buat kita, ini yang ada di majelis nih. Kalau seandainya kita semua nggak dengar kabar dari langit nih, semuanya masuk ke dalam neraka, ke dalam surga, satu doang yang nggak masuk ke dalam yang masuk ke dalam neraka, kayaknya bukan saya, kayaknya. Bukan, saya yakin banget bukan. Jadi tunjuk orang itu. Dalam dunia tasawuf itu bukan begitu. Ketika kita membaca nih, masya Allah setan itu cerdiknya luar biasa. Setan itu kita bisa pelajari, gocek-gocek aja. Driblingnya kita tahu tuh. Wah, ada nekel nih. Kita lompat. Bisa dipelajari. Demi Allah bisa. Bukankah kita sering ketika membaca misalnya manfaat bersedekah, orang yang bersedekah bla 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 bla, utamanya ini luar biasa, itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Saya. Begitu bahas masalah bakhil, gini-gini, itu setan saking cerdasnya. Dihadirkan wajah teman kita yang pelit. Teman saya banget. Seakan-akan ada di otak kita. Kemudian yang ahli neraka. Itu saya begitu saya lagi baca kitab. Nah, cuman tadi warid datang ilham dari Allah. Oh, jadi ente mah bagus ji. Ente, masya Allah ji. Ente soleh. Ya enggak. Apa bedanya ente sama teman ente? Bisa jadi teman ente yang masuk surga duluan dibandingkan ente. Bisa kita rasakan itu godaan setan. Contoh, ada yang ustadz di sini? Ada ya? Nih ustadz. Ya ini kan kita kan cemes-cemesan ya. Ya kan kita mau ngaji diri. Ini namanya kita sama ngaji diri. Mau ngaji apa sih? Ini sama cerita saya aja dah. Saya jalan nih, diundang ceramah. Ya namanya ustadz. Nyetok gak minyak wangi? Jujur tak? Yang kecil-kecil tuh nyetok gak? Nyetok. Simpen. Begitu mau sampai lokasi saya ambil dari dashboard mobil. Wah, hati saya ngomong, maksudnya apa itu? Pakai parfum. Saya jawab, sunnah. Bener gak? Saya punya dalil. Kata Rasulullah, kalau ngumpul sama orang banyak, jangan nyakitin orang dengan bau badan kita. Wangiin. Malaikat senang sama bau yang wangi-wangi. Itu dalil saya. Kata saya, hati saya ngomong lagi, aneh gak nanya sunnah. Yang aneh tanya, ente punya hati. Maksudnya, ente tangan dikasih parfum supaya kenapa? Jujur. Saya jawab, supaya saya sampai lokasi ceramah, begitu nyampe disambut orang, tangan saya dicium wangi. Ustaz, begitu. Ini kita kasih parfum, supaya kalau cipika-cipiki, masya Allah, Ustaz, parfumnya apa mereknya ya? Bukan yang nggak boleh pakai parfum, ntar jadi dibalik lagi pulang dari sini. Duduk kiri dibau-bauin, bukan, itu salah. Niat, ini sering ngomongin niat. Salah lagi, sering ngomongin niat. Ketika saya begitu, dihajar hati saya. Yang saya tanya bukan sunnah, yang saya tanya bukan dalil, yang saya tanya hati ente. Tujuan ente apa? Supaya tangan saya dicium orang. Ketika itu saya langsung takbir, Allahu Akbar di mobil. Supir saya sampai kaget. Kenapa gitu? Allah Akbar. Saya ambil air aqua, saya buka jendela mobil. Ya Allah, bukan ini yang hamba cari, ya Allah bukan. Kenapa? Kita, apalagi yang tukang ceramah, maaf. Ketika kita turun dari panggung, dipuji nih sama Soebul Beb, masya Allah ceramah antum luar biasa. Hatinya terbang atau hati? Saya LC. SAG bukan? Nulis SAG. Kalau hati kita udah rusak, bukankah kita menyampaikan Al-Quran? Bukankah kita menyampaikan hadis Rasulullah? Bukankah kita menyampaikan ilmu agama? Agama itu suci, agama itu murni. Ketika hati kita kotor, yang murni itu, yang suci itu jadi kotor semuanya. Jadi jangan nyalain masyarakat kalau masyarakat masih susah diatur. Jangan salahin masyarakat kalau masyarakat nggak ngerti dibilangin. Kenapa? Ya hati kita baru satu udah rusak. Patokannya itu. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang-orang yang soleh, sebelum mulut mereka yang berbicara, hati dulu mereka yang berbicara. Saya mendengar langsung dari guru saya, dari uas saya, Allah yarham Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashad, beliau mengatakan, sunan terdahulu, Sunan Wali Songo,
sebelum mereka dakwah ke satu kampung, belum sampai, hatinya dulu berjerit kepada Allah. Begitu baru masuk sampai pintu gerbangnya, itu masyarakat langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu gimana itu? Ini orang-orang soleh. Ini ada orang kita ceramahin nggak ngerti-ngerti. Ente yang benar ya? Ente yang benar. Bukan dia yang benar, kita yang salah. Nanti di rukun selanjutnya itu, masya Allah kita bahas ini semakin dalam ya. Semakin asal mau dicemes aja gitu aja. Ya ini kita mau bener gak? Apalagi saya yang ngaji, saya lebih takut lagi, lebih ngeri lagi saya. Sampai mana tuh yang jimbang-jimbang ke situ? Gojekan setan. Tuan Guru, saya ini nggak bisa hadir hati saya ketika zikir, susah, nggak konsen, nggak fokus, kepikiran apa aja. Apa nasihat dari para ulama sufi ini? Faqala, dia mengatakan ihmadullah, ucapkan alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Alladzi zayyana jariyatan min jawarihikum bidzikri. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memperkenankan salah satu anggota tubuhmu, yang mana dengan anggota tubuh itu kalian bisa menyebut-nyebut nama Allah. Syukuri dulu. Resep rumus nambah rezeki kuncinya satu. Apa? Syukur. La in syakartum, ya Allah, kok saya nggak bisa ya hadir ya? Berarti dia nggak syukur nih. Kenapa? Allah sudah menggerakkan ente punya lisan zikir. Itu udah mantap, udah bagus. Kenapa? Sebab banyak saudara kita, sahabat kita yang punya lisan tapi nggak zikir. Syukuri dulu, alhamdulillah. Biarin hati saya mau belum bisa, biarin. Yang penting lisan saya dulu dah. Ya Allah Maha Tahu, sambil berusaha, tapi jangan cukup di situ. Kita kebanyakan cukup di situ. Biarin dah daripada dia no. Enggak, dia no. Itu ditunjuk orang. Mendingan saya kan, ya Allah ya. Ya Allah ya. Aduh. Itu namanya nggak mau naik pangkat. Kalau pengen naik pangkat, tadi paksa. Jadi kalau kita masih diberikan oleh Allah berupa zikir lisan saja, syukuri dulu. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita, Allah datangkan taufiknya buat kita, sehingga hati kita diberikan kekuatan untuk ikut berzikir bersama lisan kita. Masya Allah, ada Syekh Ibrahim bin Adham, ketika beliau suatu hari berjalan, itu melewati ada gelandangan. Ini gelandangan buta matanya, putus buntu kedua tangan dan kakinya, kusta, ya, penyakit kusta itu penyakit kulit yang parah, kulitnya. Dia makan ini yang gelandangan ini dari orang-orang yang lewat terus nyuapin. Diperhatikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, orang yang buta matanya ini gelandangan, tangan kakinya buntu, kulitnya ini kusta. Beliau mengatakan alhamdulillahi ala ni'amil azimah wa atayahu jasir. Masya Allah. Orang yang gelandangan ini mengatakan alhamdulillahi ala ni'amil azimah. Aku bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang begitu besar. Wa atayahu jasibah, dan nikmat dari Allah yang tidak pernah putus untukku. Syekh Ibrahim bin Adham ini ulama tasawuf besar. Ngelihat ada gelandangan, buta matanya, buntu kedua tangan dan kakinya, kusta kulitnya, kaget. Alhamdulillah ala ni'amil azimah wa atayahu jasir. Disamperin, dihampiri ini gelandangan. Lalu mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian ini gelandangan mengatakan waalaikumsalam ya Ibrahim. Ente kan buta, iya. Tahu dari mana kamu kalau saya Ibrahim bin Adham? Tahu dari mana? Ini dalam satu riwayat Syekh Ibrahim bin Adham, dalam satu riwayat Nabi Isa alaihi salam. Yang orang yang ini. Kamu tahu dari mana kalau saya Ibrahim bin Adham? Kaifa arafani? Kaifa arabtani? Dari mana kamu tahu saya? Faqala ma jahiltu syai'an mundu arabtullah. Semenjak aku mengenal Allah, tidak ada satupun yang tidak aku ketahui. Semenjak aku mengenal Allah, semenjak aku makrifat kepada Allah, Allah buka kepada aku futuhul arifin. Semuanya aku lihat, walaupun mataku tertutup. Masya. Kemudian, fulan, mada qul tetap. Apa yang kamu ucapkan tadi? Saya dari jauh tadi mendengar mulut keluar dari lisanmu, alhamdulillahi ala ni'amil azimah wa atayahu jazim. Ya betul. Lalu tanya, mata kamu kemana? Buta. Tangan kaki kamu kemana? Buntung. Kulit kamu kusta. Bulan, lalu nikmat Allah mana yang kamu syukuri?
Dari sekian parahnya itu, nikmat Allah yang mana yang kamu syukuri? Kemudian dia mengatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, walaupun anggota tubuhku seperti ini, katanya, walaupun anggota tubuhku seperti ini, alam yubqi li lisanan dzakira wa qalban syakira, bukankah Allah masih menyisakan pada diriku lisan yang senantiasa berzikir dan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayu ni'matin akbaru min hadi, lalu nikmat mana lagi yang lebih besar dari nikmat ini, wahai Ibrahim? Bayangkan, orang yang matanya buta, tangan kakinya buntung, dia masih sanggup mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Apa yang dia syukuri? Yang dia syukuri ternyata dua. Dia masih punya lisannya dipakai untuk berzikir, dia masih punya hatinya dipakai untuk bersyukur kepada Allah. Sekarang pertanyaannya kita, mata mesti ngeliat, tangan dan kaki masih utuh, lisan zikir, hati syukur. Ternyata yang kaya itu gelandangan, bukan kita. Yang kaya itu orang gelandangan, bukan kita. Maka syukuri. Jadi syukur nikmat itu, kita dikasih otak oleh Allah, kita dikasih sehat badan oleh Allah. Syukur caranya ngaji. Itu dalam kitab Minhaj itu begitu. Imam Ghazali mengatakan begitu. Kamu datang ke majelis taklim sebagai bentuk rasa syukurmu atas nikmat sehat akalmu dan sehat badanmu. Kita dikasih lisan oleh Allah, syukur caranya zikir, ngomong-ngomong yang baik. Kita dikasih tangan oleh Allah, syukuri dengan cara membantu orang. Kita diberi kaki oleh Allah, syukuri, pakai untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Ini aja nih, ini kan masalah syukur. Yang ada di tubuh kita bisa diuangin nggak? Bisa dihargain nggak? Ya? Yang ada di badan kita. Bang Mobil mau mobil apa yang paling mewah? Kira-kira sebutin Bang Mobil. Yang kira-kira keidam-idaman nggak nyampe. Alfa. Oh ya Alfa. Mau? Ditukar sama kaki 2 biji. Pinggir sebelah bukan pinggir dulu dah. Ternyata harga Alfa berapa? Alfa 800 juta. Duit semua itu. Nggak ada daunnya, nggak ada. Bayangin. Mau mobil apa? Alphard mengaji. Berapa harganya? 800 juta. Mau? Ditukar sama 2 kaki? Ntar dulu, mikir dulu. Ternyata harga kaki kita lebih mahal dari harga 800 juta. Sudahkah kita syukuri nikmat kakinya? Gak usah pakai 2 kaki, kuping separoh. Tukar pakai motor. Mikir kita. Emang enak pakai helm, nggak nyangkut. Alhamdulillah. Udahkah disyukuri kita punya kuping? Telinga kita sudahkah kita syukuri? Mata kita sudahkah kita syukuri? Yang punya mata, mulai dari sekarang belajar ya tutup maksiat. Setiap melihat maksiat buru-buru tutup astag. Kenapa? Sebab mata kita nanti akan kita pakai untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nikmat yang paling besar penduduk ahli surga adalah bukan kenikmatan biasa, bukan. Tapi kenikmatan diperlihatkan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas mata kita ini dipakai untuk memandang wajah Allah, sedangkan mata kita penuh dengan maksiat? Mulai sekarang belajar. Saya juga belum bisa, sama belum bisa. Belajar dikit-dikit, ya, dikit. Itu. Lanjut. Fayam bagi liman akhadha fi dzikri bi lisani, maka sudah seharusnya bagi orang yang semestinya bagi orang yang berzikir dengan lisannya saja, ayyatakallafa ihdaru qalbihi ma'al lisan, hendaklah dia memaksa hatinya agar bisa hadir hatta yasira dzakiran bihi majami'an, sehingga zikir hati dan zikir lisannya sinkron, nyambung, bareng, matching. Paksa. Takallufan fi awalil amri, paksa di awal pertamanya. Ya, dipaksa cuma di awal-awal aja. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu insya Allah udah mulai bisa ngikutin. Cuma masalahnya pernah maksa nggak? Pernah nggak dipaksa? Zikir juga enggak, gimana maksa? Terpaksa gitu. Saya paksa zikir saya, hati saya zikir, emang mulut zikir enggak sih? Mau maksa apa? Thumma la yazalu yuwazibu ala dhalika hatta yadhuqa al-qalbu ladzata dzikri. Ketika hal tersebut dia lakukan berulang-ulang, hatinya lepas, dipanggil lagi, hatinya lepas, ditarik lagi, terus menerus berulang-ulang, akhirnya hatinya pun mulai tunduk. Hatinya mulai ikut, ya. Ketika hatinya ikut berzikir, dia pun merasakan nikmatnya zikir, lazzatul dzikri, lazatnya zikir. Zikir itu kalau udah lezat, ini kata benar saya, ini katanya.
wa tashruqu alaihi anwara. Kalau zikirnya udah mantap, hatinya akan memancarkan cahaya. Bukan nanti ini dada jadi terang ya. Wah ini ente berhasil zikir. Kenapa hati ente terang? Bukan. Maksudnya apa? Hatinya jadi bersih. Hatinya jadi bersih. Fa'inda dzalika yahduru bila takallufin wala maunah. Nah, dipaksa, walhasil hatinya itu otomatis langsung zikir tanpa dipaksa lagi. Bal rubbama shara ila halatin la yumkinuhu ma'aha as-sabru 'an dzikri wal ghaflatu anhu. Maka bisa jadi dia akan mencapai satu keadaan dia kalau enggak zikir enggak enak. Kayaknya ada yang kurang ya. Astagfirullahaladzim, saya belum zikir, masya Allah. Dia akan sampai satu keadaan, dia akan mencapai satu kondisi yang mana hatinya tidak lagi bersabar untuk zikir. Itu masya Allah, tidak sedetik pun waktu yang terlewat melainkan dia gunakan untuk berzikir. Sayyidah Fatimah Zahra. Siapa itu Sayyidah Fatimah? Sama anak Nabi ini gak kenal ya? Itu buat ibu-ibu, ini ibu-ibu adalah ibu-ibu paksain zikir. Jadi jangan mentang-mentang ngaji laki-laki, wah ibu enggak ya, saya bilang. Sayyidah Fatimah dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu mau menceritakan. Sayyidina Ali itu bukan radhiyallahu ta'ala anhu, tapi karramallahu. Kenapa dinamakan diberi gelar karramallahu wajah? Di dalam kitab Sirajul Talibin beliau menjelaskan, Syekh Dahlan menjelaskan ada dua. Yang pertama, karena beliau seumur hidupnya tidak pernah sekalipun kepalanya dipakai untuk sujud menyembah berhala. Yang kedua, dia masuk Islam dari kecil. Lalu ada orang yang bertanya, masalah menyembah berhala itu Sayyidina Abu Bakar juga nggak pernah nyembah berhala. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bukan karramallahu wajah seperti Sayyidina Ali? Oh enggak. Bedanya Sayyidina Ali masuk Islam dari kecil, sedangkan Sayyidina Abu Bakar masuk Islam setelah dewasa. Itu yang pertama. Kenapa diberi gelar karramallahu wajah? Sebab beliau tidak pernah sekalipun sujud untuk berhala. Yang kedua, sebab beliau kenapa diberi gelar karramallahu wajah? Semoga Allah memuliakan wajah beliau. Artinya itu ya, semoga wajahnya dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Sebab beliau tidak pernah sedikit pun pernah melihat aurat. Tidak pernah melihat aurat. Kita kira-kira karramallahu wajah pantas nggak? Jangankan aurat kita, aurat orang aja kita lihat. Jangan kata aurat kita, aurat orang aja kita. Allah. Nah, itu ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya, zikir itu ada 4. Zikir lisan dan hati secara paksa. Zikir apa lagi tadi? Zikir hati dan lisan tanpa dipaksa. 4. Tumbuh yang secara alami. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita agar kita diberikan kekuatan untuk bisa berzikir dengan hati kita, dengan lisan kita tanpa ada unsur paksaan sama sekali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditutup doa. Halo, Aldo, bergantian. Ayo. Pegang. Jadi bagi tugas, nanti ustadznya digilir yang bagian-bagian doa nanti digilir. Ambil. ربنا افتح لنا فتوح عارفين وانزل المرسلين والحمد الملائكة المقربين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.